Jadi ini karetnya, ini karet, terus ini dudukan ininya, ya stutnya, ini bosnya, ini saya ilustrasikan di gambar ini. Terus kemudian ini bos tadi, ini dua, ini bos dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Nah kali ini saya ada karet tensioner, tapi tipe GL yang lama, GL jadul, yang mesin hitam itu, GL series ini. Nah saya mau menjelaskan cara kerjanya setut kamrat. Setut kamrat ini istilahnya penegang rantai mesin ya. Jadi teman-teman mungkin yang orang-orang baru mungkin belum paham. Nah cara kerjanya sebetulnya seperti ini. Jadi ini posisinya dimasukkan ke sini, terus di atas ini diikat sama baut. Jadi semakin dia ditarik ke atas melengkung gini, nah, otomatis kan ininya mendorong rantai kamrat. Nah, ditarik ke atas ini, semakin melengkung dia semakin kenceng rantai kamratnya atau rantai mesinnya. Artinya apa? Yang bekerja menarik atau menyetel di sini. Ini namanya tensioner lifter yang jenisnya semi otomatis. Kenapa dibilang semi otomatis? Terus cara kerjanya gimana? Nah ini kalau kebetulan ini barangnya nggak lengkap, tapi saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya. Jadi ketika ini posisi dipasang di bak mesin seperti ini ada bos atau kolar. Nah ini saya ilustrasikan. Ini dua kolar, ini dimasukkan ke sini. Di bawah kan ada bak mesin. Cuman kolarnya kalau dua-duanya ini rata, dia nggak bisa berfungsi sebagai pengikat. Dia hanya sebagai kolar, bisa naik turun gini. Ya, saya ulang lagi, kalau bosnya ini dua-duanya ini rata, ujungnya rata, maka dia tidak akan berfungsi sebagai pengikat. Dia hanya sebagai istilahnya kolar saja. Nah, gimana supaya jadi pengikat? Maka kolar ini, kalau yang ini dipotong sudut atau menyiku. Nah ini saya kasih ilustrasi gambarnya. Nah ini gambarnya ya buat teman-teman. Jadi ini saya ibaratkan, saya ilustrasikan seperti ini. Nah ini gambarnya ya, gambarnya jelek nggak apa-apa, yang penting bisa dimengerti. Jadi ini karetnya, ini karet, terus ini dudukan ininya ya, stutnya, ini bosnya, ini saya ilustrasikan di gambar ini. Terus kemudian ini bos tadi, ini dua, ini bos dua, tetapi dia dipotong penges atau menyudut gini, miring. Nah ketika istilahnya bos ini, terus bos ini dipotong miring seperti ini, dijadikan dua. Ketika mur di atasnya ini kendor, nah ini kendor, ini dikendorin, maka bos ini bisa naik turun, ini bisa naik turun, ini bisa ditarik turun ya, atau naik atau turun bisa. Tetapi ketika mur ini dikencengin, nah mur ini dikencengin, maka kolar atau bos ini di bawah ditahan sama bak mesin, kemudian yang di atas ditekan set gini, maka potongan yang miring ini dia bisa menjadi pengikat supaya tidak bisa bergerak. Saya ulang ya, ketika mur ini dikendorin, ini bisa bergerak naik turun, bisa disetel ya. Nah terus kalau posisinya ini dikencengin, murnya yang mur 14 ini dikencengin ini, maka bos ini akan dua potongan bos yang dipotong miring ini, dia ditekan, di bawah ditahan sama bak mesin, di atas ditekan sama ini kenceng, maka dia bosnya ini menjadi satu dan dia potongannya ini mengikat ini supaya nggak bisa naik turun, dia tetap. Nah terus kerjanya gimana cara nyetelnya? Cara nyetelnya pada saat mesin nyala, atau pada saat kalau rantai kamratnya, rantai mesinnya masih bagus, atau rantai mesinnya masih bisa disetel secara otomatis, ini tinggal istilahnya kan di sini ada dratnya ini. Dratnya ini pakai pulirnya, kalau teman-teman lihat ini ada drat ini pakai jari-jarinya sepeda ontel atau sepaknya sepeda ontel. Ini diputar di sini. Nah, kalau posisinya masih bagus, ini dikendorin saja. Ini kendori, mur 14-nya dikendori.
terus mesin dihidupkan, digas, RPM 3000. Nah 3000 dia akan mendorong ini naik. Jadi karena ini atas ditahan, ini ditahan baut, yang atas ini ditahan baut, terus yang bawah, istilahnya yang bawah ini ditarik, bisa bergerak ke atas gini. Kalau digas RPM 3000, setelah RPM 3000 terdengar suara mendesing, ini dikencengin saja, dikencengin, istilahnya kencengi set gitu, sudah. Nah baut 10 ini hanya sebagai penutup. Jadi ini mur 10 atau baut 10 ini sebagai penutup saja. Nah ketika ini sudah tidak, rantai mesin sudah tidak normal atau mungkin disetel otomatis nggak bisa, maka ini butuh spak atau jari-jari tadi. Ini dikendorkan, terus kemudian ini dimasuki jari-jari sepeda ontel tadi. Nah terus ditarik, ini dikencengin lagi. Setelah ditarik ini dikencengin lagi. Sudah, itu artinya penyetelannya secara manual. Jadi ini bisa disetel secara otomatis, bisa disetel secara manual. Otomatis itu tinggal dikendorkan mur 14-nya ini, terus digas RPM 3000, terus dikencengin lagi, itu sudah nyetel sendiri. Terus kemudian kalau manual ini dimasukin spak, kemudian dikendorin, terus ditarik, terus dikencengin lagi, itu nyetel secara manual. Tetapi kuncinya tadi bahwa ini ada kolar. Kolar ini kalau bos, saya ilustrasikan ya ini ya. Kalau bos ini dua-duanya ini rata seperti ini, rata, dia ditumpuk, dia tidak akan bisa berfungsi sebagai pengikat. Ini istilahnya biar lebih paham ya. Memang perlengkapan terbatas itu ya seada-adanya lah. Ini ya, kalau ini bosnya dua-dua ini sama-sama rata, dia meskipun ini dikencengin, ditumpuk mur seperti ini, dikencengin seperti ini, dia tidak bisa sebagai pengikat ini tetap bisa naik turun gini. Tapi kalau ini dipotong miring, seret gini, bertemu, sudutnya bertemu, ini dikencengin, maka ini akan mati dia, terikat gini, nggak bisa bergerak naik turun, kecuali ininya dikendori. Oke ya, mungkin istilahnya ini hanya ilustrasi, ini hanya gambaran karena medianya terbatas, alatnya terbatas, jadi ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kalau nanti teman-teman melihat atau mungkin teman-teman praktek di motornya, ketemu motor yang tipe lama, nah komponennya seperti ini. Ini tujuannya adalah dudukan dari karetnya ini masukkan ke sini, ya. Nah terus kemudian nanti ada bos 2, tapi bosnya potongan pingulan. Terus kemudian ini nanti digini. Nah seperti ini kondisinya, tapi ini dipotong miring. Oke, mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Mudah-mudahan ini bisa sedikit ilustrasi, ini bisa membantu buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Like manfaat, gak manfaat ya gak usah. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.